Bu Nur memperhatikan lawan bicaranya. Belum banyak yang diketahuinya tentang kenalan barunya ini. Tujuannya berbincang memang untuk memuaskan keinginan tahuannya itu. Tapi kok malah dia yang cerita banyak? Putra Bu Ida itu gagah ya. Sayang dia nggak mau tinggal di sini aja. Ibunya sendiri, anaknya sendiri. Dia mau belajar mandiri, apalagi kalau nanti lepas SMU. Dia tentu harus mencari sekolah yang entah ada di kota mana. Biar belajar dari sekarang, saut Farida dengan bangga. Tak ada kepedihan lagi sekarang. Apa ibu nggak kesepian? Farida tidak tersinggung, dia malah tertawa. Justru saya kesini mencari tempat sepi, Bu Nur. Oh iya, pengarang emang suka lain dari yang lain ya. Itu kata orang loh. Kalau saya justru kepingin tinggal di Jakarta. Tempat hiburannya banyak. Untuk Farida, percakapan seperti itu tidak menarik. Tapi ia masih ingin bertanya perihal tetangga yang belum dikenalnya itu. Belum sempat ia bicara, sebuah mobil kecil berhenti di depan rumah sebelah. Lalu pengemudinya turun menuju pintu. Dia seorang pria jangkung, memakai kacamata dengan wajah simpatik dan rambut beruban di bagian pelipis. Sebelum mencapai pintu pagar, ia menoleh ke samping, dan pandangannya tertuju pada kedua wanita yang sedang bercengkrama di muka pintu rumah Farida. Ia tertegun sebentar lalu menganggukkan kepala. Nah, itu dia orangnya, bisik Bu Nur. Lalu ia mengangkat sebelah tangannya. Irawan ragu-ragu sebentar, kemudian dia membelokkan langkahnya. Selamat sore, sapanya ramah. Selamat sore, balas Bu Nur dan Farida berbarengan. Kebetulan Pak Irawan, belum kenal sama tetangga baru kan? Ini Ibu Farida Gunawan dari Jakarta, kata Bu Nur sambil memperhatikan keduanya dengan asyik. Mereka pun bersalaman. Farida Gunawan, tegas Irawan. Ah, saya kenal betul nama itu. Apa bukan Farida Gunawan yang pengarang itu? Hampir melompat jantung Farida. Oh, ternyata ada juga yang mengenal namanya. Ia senang dan menganggap pria itu simpatik. Memang iya, dialah pengarang itu, saut Bu Nur sebelum Farida sempat bersuara. Wah, gak nyangka ya, ternyata saya bisa bertetangga dengan pengarang favorit saya. Saya memiliki semua buku ibu, dan saya mengkliping semua artikel ibu yang pernah dimuat di koran, kata Irawan dengan pandangan takjub. Mata Bu Nur membelalak pada kedua orang di depannya. Pandangannya silih berganti dari yang satu pada yang lain. Dia tahu kapan saatnya harus menutup mulut dan jadi pendengar. Perasaan Farida berbunga-bunga, tapi hanya tersenyum karena tak tahu mesti bilang apa. Sudah terlalu lama ia tak pernah bertemu dengan penggemarnya. Bahkan terpikir olehnya mereka sudah meninggalkannya. Setiap saat selalu muncul pengarang baru dengan karya masing-masing yang unik. Mungkinkah ini suatu pertanda baik? Ada sesuatu yang mencambuk semangat. Dia bisa memulai lagi dengan optimisme. Tapi sudah lama sekali tidak muncul karya ibu yang baru, bukan? Saya tunggu-tunggu loh, Bu, tapi tak muncul juga. Saya tanyakan kepada penerbit, katanya ibu belum nulis lagi. Apa betul, Bu? Farida tergagap. Iya, betul, Pak. Tapi
Bu Nur menyela. Ketika itu Bu Ida sedang berkabung, Pak. Pak Gunawan sudah tiada. Oh, saya menyesal sekali. Tapi ibu akan menulis lagi kan? Iya, saut Farida tanpa emosi. Memang untuk tujuan itulah maka Ibu Ida pindah ke sini, mencari ketenangan. Lagi-lagi Bu Nur menyela. Kalau begitu, saya senang sekali. Mudah-mudahan karya Ibu cepat lahir kena tinggal di sini. Tapi di sini memang menyenangkan kok, kata Irawan dengan nada memberi semangat. Ya, mudah-mudahan. Setelah Irawan pamitan untuk kembali ke rumahnya, Bu Nur belum bermaksud pulang. Dia masih ingin berkomentar. Dia betul-betul kelihatan senang ketemu ibu. Lihat, matanya sampai berbinar-binar begitu. Tapi saya kok baru tahu bahwa dia senang membaca dan justru menggemari buku ibu. Mungkin dia tak pernah menceritakannya pada ibu. Mungkin juga. Tapi dulu sewaktu Bu Salmah masih ada, saya pernah ke rumahnya. Namun tak pernah melihat ada buku ibu di sana. Barangkali ditaruhnya di kamar, kata Farida jengkel. Bu Nur menggeleng-gelengkan kepala seakan tak habis pikir. Dia seperti mau meruntuhkan semangatku, pikir Farida. Saya pikir setelah dia tahu bahwa ibu adalah tetangganya, pastilah dia tak akan kesepian lagi, kata Bu Nur dengan pandangan penuh arti. Apa hubungannya dengan saya? Tanya Farida sambil mengerutkan kening. Apa gerangan yang ada dalam pikiran Bu Nur ini? Sesuatu antara seorang pria yang hidup sendirian dengan seorang wanita yang juga hidup sendirian. Bu Nur tak menjawab, ia cuma tertawa lalu bergegas menyeberang menuju rumahnya sendiri. Walaupun penasaran, terpaksa Farida juga beranjak masuk rumah. Sambil berjalan, matanya melirik ke samping. Yang tampak cuma tembok pemisah. Tapi kalau dia merapat ke sana dan berjingkat, dia pasti bisa melihat rumah sebelah itu. Entah kenapa ada dorongan untuk melihat situasi di sana. Padahal sebelumnya tak ada. Tapi ia malu kalau ketahuan mengintip. Bagaimana kalau pria itu kebetulan melihatnya? Ia toh harus menjaga gengsi. Hari sudah mulai gelap, di langit kelelawar melintas. Farida memperhatikan sekitarnya dan juga ke seberang. Sepi, seperti biasanya. Ia berjalan ke tembok lalu berjingkat pelan-pelan. Kepalanya naik sedikit demi sedikit, matanya bergulir ke kanan dan ke kiri, siap untuk menarik kepalanya ke bawah bila melihat objek hidup. Pada perasaannya, ia sedang beraksi persis seperti maling. Tak ada siapa-siapa, pintu rumah tertutup rapat, dan halamannya kosong. Ia memandang dengan leluasa. Rumah itu memiliki ukuran yang kurang lebih sama dengan rumahnya sendiri. Demikian pula halamannya. Yang berbeda cuma bentuknya, tapi bagian depan rumah itu tak menarik perhatiannya. Ia memandang keheranan ke sekitar halaman. Rupanya si pemilik mempunyai selera keindahan yang lumayan. Ia menata kebunnya dengan cukup serasi. Tanamannya subur-subur, daunnya hijau, dan bunganya bermekaran dengan cerah. Kesuburan yang memang menjadi ciri di sekitar tempat itu, termasuk di kebunnya sendiri. Tanah di Bogor konon subur, mungkin karena hujan rajin turun. Tapi ada sesuatu yang mengganggu pemandangan di halaman rumah Pak Irawan itu. Sesuatu yang lain sendiri, dan itu membuatnya heran. Sepetak tanah di dekat teras rumah
bersisian dengan tembok batas dengan rumah sebelahnya. Bersisian dengan tembok batas dengan rumah sebelahnya lagi. Ditanami dengan tanaman bunga tasbih. Cukup banyak pohonnya. Diperkirakannya ada belasan yang ditanam, berjejer seperti barisan. Tapi pohon-pohon itu sama sekali tidak kelihatan subur. Mereka seperti berpenyakit, nelangsa dan merana. Cuma beberapa yang berbunga, tapi bunganya itu kalau bisa disebut bunga, tampak kerdil dan keriput. Daun-daunnya menguning dan mengering. Beberapa di antara pohonnya benar-benar kering walaupun masih tegak berdiri. Sepertinya mati segan, hidup pun tak mau. Karena letaknya berseberangan dengan arah pandangannya, maka pemandangan itu menjadi jelas sekali, sesuatu yang kontras dengan sekitarnya. Pasti menarik perhatian. Ia tak mengerti. Kebetulan ia tahu betul bahwa pohon bunga tasbih itu termasuk pohon yang gampang tumbuh dan sama sekali tidak cerewet. Seringkali ia dipilih orang yang ingin membuat halamannya berwarna-warni tanpa harus susah payah. Ada yang menjadikannya pagar hidup karena bunga-bunganya indah sekali, baik dari dekat apalagi dari jauh. Mereka hanya akan merana lalu mati bila tak pernah disiram. Itu sudah pasti dong. Tapi bila tumbuhnya justru di tanah yang subur dan tak pernah kekurangan air, kenapa harus merana? Farida memandang dan memandang. Dia harus menemukan kesimpulan. Akhirnya ia berpikir, mungkin pohon-pohon itu berpenyakit dan Irawan belum sempat membuangnya. Mungkin akan ditanyakannya suatu ketika nanti. Tapi rasanya juga tak perlu terlalu sepele untuk ditanyakan. Bu, lagi ngapain? Dengan terkejut Farida menoleh. Ia lega karena yang memanggil itu ternyata Bi Icah. Oh, Bibi ngagetin orang aja, katanya agak malu. Jangan-jangan Bi Icah menyangka ia sedang mengintip penghuni sebelah. Ada telepon, Bu. Farida segera berlari. Belum banyak orang yang tahu nomor teleponnya di situ. Mungkin interlokal dari Tommy, sesuatu yang penting. Toh anak itu sudah diberitahu agar menelpon malam hari saja, supaya lebih murah. Betapa kagetnya ketika yang menelpon itu memperkenalkan dirinya sebagai Irawan, penghuni rumah sebelah. Tiba-tiba saja ia merasa malu karena berpikir bahwa Irawan telah melihatnya sewaktu mengintip tadi. Siapa tahu dia berada di suatu tempat yang tak terlihat dan sekarang dia akan menyindirnya. Tapi kekhawatirannya tak terjadi. Irawan mengajaknya berbincang tentang beberapa dari buku-bukunya, sesuatu yang dianggapnya janggal, karena mereka toh bisa berbicara sambil berhadapan muka. Tapi ia merasa lebih senang begitu. Berhadapan muka hanya akan membuatnya tambah kikuk karena teringat akan perbuatannya tadi. Maaf, saya ngomong di telepon karena saya tak ingin mengganggu kalau khusus datang berkunjung. Begini lebih santai, Irawan menjelaskan. Iya, betul. Sejak ibu tinggal di sini, apakah ibu sudah mulai menulis? Belum, tapi saya baru akan mulai. Kalau boleh saya mengajukan usul, bukan usul, melainkan pendapat dari seorang penggemar. Begini, Bu. Rata-rata buku ibu itu ketegangannya menjelang akhir, bukan? Kenapa tidak diletakkan juga di bagian awal dan tengah supaya membaca bisa lengket terus? Ini cuma sekedar pendapat loh, Bu, tak usah terikat. Wah, coba nanti saya pikirkan ya, Pak. Tapi
bukankah tegang terus-terusan juga kurang baik? Saya kira sebaiknya ketegangan itu meningkat sedikit demi sedikit, baru nanti meletus di klimaks. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Irawan tertawa. Ya, itu tentu merupakan kekhasan ibu. Saya cuma usul kok. Tapi saya akan mencobanya nanti. Terima kasih ya, Pak. Ada satu usul lagi, Bu. Saya pikir cerita ibu berkesan lembut biarpun sedang bercerita tentang kekerasan. Kurang realistis begitu. Kadang-kadang seperti mau menghindar dari kenyataan yang digambarkan. Coba lebih berani sedikit, Bu. Maksud Anda lebih keras? Iya, iya, iya. Wah, selama ini saja saya sering dikatakan sadis dan kejam, Pak. Bagaimana mau lebih dari itu? Apa pula pendapat orang nanti? Bisa jadi saya dituduh kurang waras. Irawan tertawa. Ah, masa iya begitu, Bu? Betul kok, bahkan komentar seperti itu pun terlontar dari Bu Nur. Dia tak habis pikir. Ah, biar saja dia sih, orangnya usil, Bu. Tapi saya kira orang yang senang membaca itu punya pilihan sendiri-sendiri. Mana tema yang ia gemari? Seperti Anda, pasti penggemar cerita kriminal. Iya, Bu, betul. Saya punya koleksi banyak sekali, sebagian besar dalam bahasa Inggris. Kalau Ibu tertarik untuk membacanya, silakan datang ke rumah. Barangkali bisa untuk menambah ide. Oh, terima kasih, Pak. Kapan-kapan deh. Betul loh, Bu. Saya nunggu. Farida tersenyum. Enak juga bicara melalui telepon. Bisa berekspresi seenaknya. Ya. Nanti saya ke sana bersama Tommy. Tommy? Anak saya. Oh, senang sekali. Apa ada lagi yang lain biar diajak sekalian? Tak ada, cuma satu. Dia di Jakarta menyelesaikan SMU-nya. Pulangnya akhir pekan. Gak nyangka ya, ibu punya anak yang sudah dewasa, sudah SMU. Kalau komentar itu bisa dianggap sebagai pujian, maka itu menyenangkan sekali. Rasanya berbeda dibanding nada serupa yang dilontarkan orang lain, apalagi Bu Nur, pikir Farida. Percakapan yang cukup lama itu pun berakhir. Entah berapa puluh menit, Farida sudah melupakannya. Pohon bunga tasbih yang tadi dilihatnya, kalaupun terpikir selintas, ia tak peduli lagi. Bab 3. Tommy kelihatan ceria dan antusias sekali ketika tiba di rumah. Begitu memasuki pintu pagar, ia bersiul-siul dengan nyaring. Farida segera keluar menyambutnya. Naik apa, Tom? Charter bemo dari terminal, mah. Gimana bisnya? Ngebut? Ah, enggak. Biasa-biasa aja, mah. Saut Tommy seperti biasa, walaupun bisnya memang ngebut. Ibunya selalu menanyakan hal yang sama setiap ia pulang, dan ia pun menjawab yang sama pula. Dalam hal keselamatan anak, semua ibu itu pasti cerewet. Begitu kesimpulannya. Itu tanda sayang. Kalau tidak cerewet ya tidak sayang. Tommy merangkul pundak ibunya sambil berjalan masuk. Saat-saat semacam itu paling dinikmati Farida. Sudah lapar, Tom? Mau makan dulu? Mau, mah. Tommy selalu makan banyak pada saat seperti itu. Dia benar-benar menikmati masakan ibunya. Setelah seminggu lamanya makan rantangan. Mama belum mulai nulis, tanya Tommy. Sambil melayangkan pandang ke sudut depan jendela, di sana terletak meja tulis ibunya, mesin tik masih tertutup, kertas folio satu rim masih terbungkus rapat. Belum, Tom. Tapi Mama akan mulai secepatnya. Mama sudah punya ide bagus. Tommy memandang wajah ibunya sebentar. Jawaban seperti itu sudah beberapa kali ia dengar, tapi nyatanya
Ibunya tak kunjung menulis. Ia menemukan mata yang berbinar-binar dan wajah yang cerah. Ibunya serius. Tapi mama ingin mengumpulkan bahan dulu sebelum mulai. Nanti idenya nggak bisa dikembangkan. Kebetulan saja mama mendapat ide itu dari obrolan tetangga. Tommy meletakkan sendoknya. Ia tertarik. Sudah cukup sering ibunya mendapat ide dari cerita orang, dari gosip, dari isu, dan semacamnya. Bahkan tak jarang dari ceritanya juga. Tentang kisah temannya, gurunya, dan entah siapa lagi. Semua cerita yang biasa-biasa saja yang wajar terjadi dalam kehidupan bisa diolah dan dikembangkan ibunya menjadi cerita yang menarik dan terkadang aneh. Farida segera menceritakan kisah tetangga mereka. Itu sih kisah rumah tangga yang sering terjadi, Ma. Bukan sesuatu yang baru lagi dong, komentar Tommy. Memang benar, tapi kan bukan cuma itu cuma dasarnya. Ceritanya berkembang dari sana. Tommy mengangguk. Tentu ia percaya akan kemampuan ibunya. Apa nanti bakal ada yang mati dibunuh, Ma? Jelas ada dong. Siapa? Sang istri yang dikatakan hilang itu. Dia sebenarnya tidak minggat, melainkan mati dibunuh suaminya, kata Farida dengan tenang. Tommy memandang kagum, ibunya sudah pulih. Bersambung.